Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di kisah sebelumnya, Andika berhasil menemukan jalan keluar di dalam goa. Saat ingin menunjukkan kepada Sapta Cakra, ternyata beliau telah wafat. Apa yang akan dilakukan Andika selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Andika berhasil keluar dari tempat Ki Sapta Cakra dan segera memasuki sebuah ruangan lain dengan melewati pintu batu yang terbuka. Setelah menginjak bagian yang menjorok ke bawah. Di ruangan yang baru dimasukinya itu, Andika melihat sebuah kolam alam kecil seperti di dalam goa lembah kutukan. Kalau tepian kolam di goa lembah kutukan dipenuhi tumbuhan berbuah seperti tomat, maka di ruang ini tepian kolam itu dipenuhi peti-peti berukir. Pemuda itu segera melangkah mendekati tepi kolam. Tubuhnya segera membungkuk mengambil sebuah peti. Begitu seterusnya, dan setiap kali satu peti dibuka, mata pemuda itu terbelalak lebar. Andika benar-benar terperangah karena peti-peti itu ternyata berisi tumpukan emas permata. Dan pada peti terakhir yang dibukanya, ternyata ada satu peti yang isinya berbeda. Di dalamnya hanya ada buah ranum berwarna hijau pekat, sebesar kepalan tangan. Saat itu, Andika benar-benar dibuat bingung. Apa maksud Ki Sapta Cakra dengan mengatakan kalau mau memberi warisan? Kalau emas permata yang bertumpuk dalam peti, Andika benar-benar tak berminat. Sebab disadari banyak manusia yang menjadi bejat karena harta. Otak Andika sudah demikian lelah diperas terus-menerus untuk memecahkan teka-teki agar dapat keluar dari ruang semedi Ki Sapta Cakra. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan warisan yang dikatakan orang tua itu. Yang jelas, dia ingin secepatnya pergi dari tempat itu. Apalagi perutnya terasa sangat lapar. Maka tanpa pikir panjang, tangannya langsung mengambil buah dari peti itu. Sebentar kemudian, mulutnya telah mengunyah dengan nikmat. Tanpa disadari Andika, sebenarnya telah memakan buah langka bernama inti petir. Buah itu tumbuh di lembah kutukan dalam waktu 100 tahun sekali. Seseorang yang memakan buah berwarna merah yang tumbuh di goa lembah kutukan sekaligus memakan buah hijau dari dalam peti itu, tubuhnya akan mampu menyerap kekuatan petir. Sesungguhnya itulah yang hendak diwariskan Ki Sapta Cakra alias pendekar lembah kutukan yang telah menjadi cerita rakyat. Ketika menemukan buah inti petir, Ki Sapta Cakra sudah mulai menyingkir dari hingar-bingar dunia persilatan. Dia kemudian bersemedi berpuluh tahun. Tujuannya adalah memohon pada Tuhan agar diberi kesempatan untuk bertemu salah seorang keturunannya yang akan diwarisi buah langka itu. Sebagai salah seorang keturunan Ki Sapta Cakra, Andika beruntung. Hanya dia yang rupanya dapat bertemu langsung dengan buyutnya yang sudah menjadi dongeng kepahlawanan itu.
sekaligus menerima warisan terakhirnya yang amat dahsyat. Maka ketika Andika telah berhasil membuka pintu batu dalam ruang semedinya, Ki Sapta Cakra pun menyerahkan jiwanya ke hadirat Tuhan. Dia wafat bersama senyum puas di bibir keriputnya. Setelah perutnya tidak lapar lagi, Andika harus menemui jalan keluar kembali. Sebentar matanya beredar ke sekeliling ruangan yang hanya diterangi nyala obor yang terpancar di dinding. Sebenarnya, pemuda itu heran juga, karena obor itu seperti tak kunjung padam. Pemuda itu jadi tertarik, kemudian mendekati obor, lalu diraihnya tangkai obor. Dan begitu tangannya mencabut obor, tiba-tiba mendadak dinding batu cadas di hadapan Andika bergeser ke kiri bersama obor yang baru saja ditarik. Perlahan-lahan dinding itu bergerak hingga akhirnya membentuk lubang yang menembus langsung ke dunia luar. Hei! Andika terhenyak kaget. Buru-buru kakinya melangkah mendekati lubang itu. Tubuhnya lalu membungkuk karena lubang itu hanya setinggi anak kecil berusia 7 tahun dengan lebar tak lebih dari setengah tombak. Dan begitu diterobos, ternyata Andika telah berada di puncak bukit di atas lembah kutukan. Di kaki langit sebelah timur, matahari tersembul memantulkan sinar rona jingga. Ayam jantan liar mengumandangkan kokoknya yang gagah, menyapa hari di ambang pagi. Gumpalan awan berarak di cakrawala, sementara tiupan angin sejuk melengkapi lahirnya hari ini. Dalam terpaan lembut hawa pagi, Andika mematung di puncak bukit yang memagari lembah kutukan. Tubuhnya terlihat bagai tonggak kayu tak bernyawa saja. Di bawah sana, di lembah kutukan, dia telah menyelesaikan masa penyempurnaannya sebagai seorang pendekar dari lembah kutukan. Ya, penyempurnaan dirinya memang telah selesai. Tapi hatinya tak pernah berhenti bertanya, benarkah aku telah benar-benar sempurna? Andika takut kalau telah melalaikan sesuatu saat di lembah kutukan, hingga tidak mampu mengemban amanat yang diserahkan padanya. Sementara amanat tersebut bukanlah sesuatu yang ringan. Panji-panji keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Betapa takut Andika jika ternyata gagal dalam tugas suci itu hanya karena kelalaiannya dalam menjalani penyempurnaan. Telah sempurnakah aku? Bisik hati pemuda itu. Namun, sisi hatinya yang lain berbisik kalau penyempurnaan kedijayaan yang telah dilakukannya di lembah kutukan memang tidak menjamin. Bukankah di dunia ini tak ada manusia yang sempurna? Ya, aku tak perlu mengkhawatirkan kegagalan dalam setiap langkah perjuanganku. Yang penting, aku mesti melaksanakan yang terbaik sebatas kemampuan. Tekad batin Andika dalam bisik samar yang tersapu angin lalu. Kakinya mulai melangkah, menuruni pegunungan berbatu. Kemanakah Andika melangkahkan kakinya selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya, hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.